warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat ini Bapak Ketua Bapemda sedang melaksanakan sosialisasi Perda Jawa Barat tentang kepemudaan. Mungkin dari Perda ini Pak, apa manfaatnya untuk pemuda Jawa Barat ataupun fasilitas apa untuk perkembangan atau pembangunan kepemudaan di Jawa Barat? Ya, terima kasih. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar kepada masyarakat kaitan dengan Perda tentang pemuda ini. Yang pertama, Perda ini berbicara tentang bagaimana tanggung jawab negara terhadap generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah harapan bangsa. Karena generasi muda inilah yang akan menentukan nasib masa depan bangsa kita ke depan. Maka dari itu pemerintah harus memberdayakan kepemudaan ini. Tadi disampaikan bahwa ada pemberdayaan pemuda di sana, ada bantuan-bantuan terhadap kegiatan pemuda, semua diakomodir dalam peraturan daerah ini. Apa tujuannya? Tujuannya tadi supaya pemuda ini berkegiatan di daerah. Mereka berkembang, tumbuh berkembang sehingga bisa membantu masyarakat, melibatkan pemuda ini. Dalam rangka supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa pemuda bisa turun tangan. Pemuda bisa bekerja, pemuda bisa berusaha, dan pemuda menjadi harapan kita semuanya. Mungkin berkaitan dengan pendidikan Pak, ada kebijakan MK mungkin silakan. Yang kedua terkait dengan di sekolah swasta mungkin ada beberapa siswa yang masih tertinggal ijazahnya Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kemarin MK sudah memutuskan bahwa sekolah SD, SMP ini gratis. Tetapi sekarang dari Kementerian Pendidikan belum membuat regulasi, masih menunggu dari pemerintah. Kami khususnya dari Jawa Barat itu nanti akan melihat seperti apa kebijakan pemerintah pusat kaitan dengan pendidikan SD dan SMP yang gratis ini. Tapi intinya kami sangat mendukung bahwa sekolah ini memang harus sudah gratis semuanya, baik SD, SMP, SMA. Agar apa? Agar kita mendorong angka harapan sekolah ini bisa ditingkatkan begitu cepat. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu memang tanggung jawab negara, ya kan? Negara harus bertanggung jawab terhadap pendidikan, bukan tanggung jawab swasta pendidikan ini. Ingat itu. Maka dari itu, ini harus betul-betul dengan adanya keputusan MK ini kita akan bisa melihat seperti apa kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di masa yang akan datang. Maka itu. Mungkin dari ini kita menunjukkan bahwa fokus ke pendidikan kira-kira dari perampingan anggarannya berapa dan bagaimana untuk kedepannya tentang pendidikan di Jawa Barat. Ya, undang-undang mengatakan bahwa pendidikan itu minimal 20% dari APBD. Dan kami di Jawa Barat itu di atas 20%. Bahkan kami pernah sampai 39% anggaran untuk pendidikan. Maka dari itu, alhamdulillah karena Deddy Mulyadi ini kemarin sudah membuat kebijakan akan fokus terhadap infrastruktur pendidikan di periode tahun 2025 ini, dan infrastruktur kaitan dengan kesehatan, mudah-mudahan kaitan dengan pendidikan di Jawa Barat di masa yang akan datang itu tidak akan mengalami kesulitan lagi. Kita tahu kemarin ada penghematan efisiensi anggaran yang 5,3 triliun dan ini akan diarahkan oleh Pak Gubernur, itu akan menuntaskan persoalan pendidikan yang ada di Jawa Barat, khususnya pendidikan di tingkat SLTA, SMA, sederajat. Ya baik Pak, kali ini beralih kepada Ibu perwakilan dari Ranting Cigugur Pak. Ibu, mungkin bagaimana tanggapannya tentang kehadiran Bapak anggota Dewan DPRD Jawa Barat mengadakan sosialisasi tentang kepemudaan, apa manfaat, mungkin ada manfaatnya. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya perwakilan dari Ranting Cigugur Tengah. Sangat-sangat berterima kasih atas kehadirannya untuk paparannya tentang kepemudaan. Mungkin dari segi paparan Bapak ada positifnya bagi kepemudaan, pengetahuannya buat kami. Alhamdulillah kami dari paparan Bapak itu dapat ilmu dari segala tentang kepemudaan. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak sehat, Amin. sukses, Amin. dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang terakhir Pak,
mungkin ada ajakan para pemuda untuk bersemangat dalam hal kepemudaan, baik berkreativitas sebagai warga Jawa Barat. Ya, terima kasih. Saya yang pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, karena 2 hari lagi kita akan merayakan Idul Adha. Yang kedua, saya sangat berharap dengan adanya sosialisasi Perda Kepemudaan ini, pemuda-pemuda kita akan bergerak kembali, giat kembali untuk melakukan kegiatan di daerah. Nah, Perda ini merupakan dasar hukum ya, dasar hukum bagi pemuda yang ingin membuat perencanaan bantuan dari pemerintah. Nah, Perda kita bukan saja tentang muda, banyak sekali perda-perda yang ada sekarang ini yang bisa dijadikan dasar hukum oleh masyarakat untuk memohon bantuan kepada pemerintah. Jangan sampai masyarakat tidak mengambil momentum itu. Kenapa? Karena dasarnya udah ada. Nah, kapan pemuda, bagaimana masyarakat bisa ya memanfaatkan bantuan-bantuan pemerintah kaitan dengan peraturan daerah ini. Nah, kami dari Bapemperda itu berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat memprioritaskan kepada pemberdayaan di dalam aturan itu. Jadi perda-perda yang isinya pemberdayaan masyarakat itulah yang kami buat sekarang ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat kita berdaya, mendapatkan bantuan pemerintah, mereka bisa maju, mereka bisa berkembang. Itu tujuannya. Terima kasih Bapak Ketua Bapemperda atas keterangannya. Saya dari Mantara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.